Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasni dengan NIM A1112520083, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan simulasi pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model direct instruction dengan materi cerpen. Sebelum masuk ke simulasi, saya akan memaparkan terlebih dahulu rancangan pembelajaran yang saya gunakan. Materi yang diajarkan adalah cerpen, mencakup pengertian cerpen, unsur-unsur intrinsik cerpen, dan cara mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen. Materi ini dipilih karena cerpen merupakan salah satu bentuk karya sastra yang sangat dekat dengan kehidupan siswa dan mampu melatih kepekaan siswa serta kemampuan berpikir kritis mereka. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini ada 3. Pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian cerpen dengan benar. Kedua, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur intrinsik cerpen. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Berikut simulasinya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Kalian apa kabar? Baik. Ini seperti yang Ibu bilang kemarin, hari ini kita membahas cerpen. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah membaca cerpen? Pernah. Nah, cerpen apa yang pernah kalian baca? Ya? Judulnya tuh Kado Istimewa Karya Pembudidaya. Wah, bagus sekali. Nah, saya jelaskan ya. Cerpen adalah singkatan dari kata pendek. Terus, cerpen itu merupakan karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan satu peristiwa utama dengan jumlah sekitar 500 sampai 1000 kata. Sehingga dapat dibaca dalam sekali duduk. Ibu akan menjelaskan tujuan kita belajar hari ini. Kita belajar cerpen agar kalian bisa memahami dan menikmati karya sastra, serta mampu menganalisis isinya. Saya jelaskan ya, cerpen itu memiliki unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun cerita dari dalam. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada tema. Tema yaitu ide pokok cerita. Contohnya itu seperti persahabatan, keluarga, dan perjuangan. Yang kedua itu ada tokoh. Nah, tokoh itu tokoh dalam cerita. Ada tokoh utama dan tokoh pendamping. Dan ketiga itu ada alur. Alur itu ialah rangkaian peristiwa. Bisa alur maju, mundur, atau campuran. Dan yang keempat, latar. Latar itu seperti tempat, waktu, dan suasana cerita. Dan sudut pandang, posisi pengaruh dalam bercerita. Nah, terakhir itu ada amanat. Amanat itu pesan-pesan moral yang ingin disampaikan. Sekarang Ibu bacakan penggalan cerpen berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Setelah itu kalian coba sebutkan apa tema dan siapa tokoh utamanya bersama-sama. Sinopsisnya itu, cerpen ini mengisahkan seorang kami tua menjalani surau yang hidupnya hanya dihabiskan untuk beribadah dan mengurus surau. Suatu hari datang seorang bernama Haji Sidi yang menceritakan kisah tentang Haji Saleh, seorang yang rajin beribadah namun dia justru masuk neraka. Haji Saleh dihukum karena selama hidupnya hanya memenuhi beribadah pribadi, tetapi tidak peduli dengan kondisi masyarakat, khususnya dan penderitaan di sekitarnya. Kisah Haji Sidi ini menyentuh hati kakek hingga ia merasa terpukul dan putus asa karena menyadari dirinya selama ini pun sama seperti Haji Saleh. Nah, siapa yang bisa menjawab atau bisa menyebutkan apa tema dan siapa tokoh utamanya? Ya, silakan. Baik, yang menurut yang saya dengar dan saya catat di buku saya, temanya itu merupakan krisis sosial terhadap sikap pasrah manusia. Sedangkan tokoh utama dari cerita itu adalah seorang kakek penjaga surau. Terima kasih. Tepat sekali. Tema cerpen tersebut adalah krisis sosial terhadap sikap pasrah manusia, dan tokoh utamanya itu adalah kakek penjaga surau. Kalian hebat. Itu bagi belajar cerpen, kalian identifikasi seluruh unsur intrinsiknya secara mandiri di lembar kerja yang sudah disediakan. Waktunya 10 menit ya. Ya, Bu. Ya.
pembelajaran. Mari kita simpulkan bersama. Yang pertama itu cerpen adalah karya sastra prosa yang singkat dengan satu konflik utama. Dan yang kedua, cerpen memiliki unsur intrinsik, tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Yang ketiga itu kita bisa mengidentifikasi unsur tersebut dengan membaca cerpen secara teliti. Baik anak-anak, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah simulasi pembelajaran bahasa Indonesia dengan model direct instruction materi cerpen. Semoga bermanfaat sebagai referensi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.